Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, Masya Allah, hari ini kita kembali mengaji, belajar di saat banyak manusia di akhir pekan yang menghabiskan waktu untuk liburan, untuk hiburan. Tapi hari ini kita menyempatkan untuk berlibur, meninggalkan kesibukan dunia, menuju ke taman-taman surga. Bukankah Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling? Kerjanya malaikat ini keliling, jalan-jalan, mencari hilaqud dzikr, mencari majlis-majlis ilmu, di mana di situ nama Allah disebut, ya, sehingga tatkala mereka menemukan tempat orang-orang berkumpul menuntut ilmu, mengkaji, mengaji, maka mereka saling mengatakan, halummu ila bughyatikum. Ayo nih, yang kita inginkan sudah ada nih di depan mata nih. Dan mereka pun turun untuk menikmati siraman rohani. Ahibati fillah. Bicara masa depan. Manusia itu punya sifat ingin tahu, penasaran, yang kadang berlebihan, khususnya untuk perkara-perkara yang akan datang, hal-hal yang belum terjadi. Kenapa kita melihat adanya zodiak? Orang bikin, nulis, ngarang orang tuh, ngarang menurut pikiran dia sendiri atau pikiran manusia yang lainnya tentang kondisi manusia. Oh, yang lahir bulan ini seperti ini, yang lahir bulan ini seperti ini. Karena manusia memang punya sifat ingin tahu kondisiku gimana sih ke depannya. Ahibati fillah, ada paranormal. Yang kita tahu paranormal ini juga ya masih laris sih. Masih didatangin oleh manusia. Bahkan sebagian paranormal itu juga live. Mereka juga punya acara online. Dan di abad yang seperti ini masih ada yang percaya. Nah, bahkan kalau kita lihat kesialan, percaya dengan angka. Oh, nggak boleh angka 3, nggak boleh angka 13, nggak boleh angka. Ya Allah, dari mana engkau? Itu ketakutan dengan masa depan. Ketakutan kalau ini akan mendatangkan kesialan. Angka bisa mendatangkan kesialan dari mana? Suara burung. Dulu orang-orang Arab jahiliyah, karena takutnya dia dengan masa depan, kalau mereka hendak melakukan perjalanan, mereka takut, khawatir akan terjadi apa nanti di perjalanan. Kita kan nggak tahu. Mungkin ada tabrakan, mungkin akan ada angin puting beliung. Mungkin kalau kita naik pesawat gimana nanti kalau pesawatnya jatuh. Ada banyak kekhawatiran. Orang-orang jahiliyah dulu itu kalau mau safar, melakukan perjalanan, mereka menggesu burung. Menggesu itu mengusir burung. Jadi burung itu kan kadang-kala, apalagi di masa lalu ya, ada di pohon, ada di ilalang. Mereka usir. Dilihat terbangnya kemana. Kalau terbang ke kanan, berarti mereka akan melanjutkan perjalanan. Kalau terbang ke kiri, berarti mereka tidak akan melanjutkan perjalanan. Atau mereka dulu datang ke paranormal, ke dukun. Nanti di sana akan dikasih undian.
Jadi dia ambil undian itu. Ada yang mengatakan berangkat, nggak berangkat. Kalau yang ditarik berangkat, dia berangkat. Jamaah rahimakumullah, ada lagi yang hidup dalam was-was. Takut penyakit. Nih kalau bicara ada kanker, oh ternyata kanker ini banyak menimpa wanita. Jadi pada ketakutan. Ya. Ada yang takut di PHK. Ada yang takut tidak menikah. Takut nggak punya anak. Takut kawinnya, suaminya kawin lagi. Takut. Takut dengan masa depan anak-anaknya. Ketahuilah, kita memang nggak tahu dengan yang gaib. Terus gimana? Ya serahkan sama Allah. Allah tuh yang tahu. Kata Allah Jalla Jalaluhu di surat Luqman ayat 34. Apa kata Allah? Nah. Nah, silahkan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Inilah kunci-kunci ilmu gaib. Yang Nabi SAW mengatakan mafatihul ghaibi khams. La ya'lamuha illallah. Kunci-kunci gaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang baru saja kita baca ayatnya. Kiamat. Nggak ada yang tahu. Tapi ada aja yang meramal kiamat. Dulu rame. Kiamat itu 2012. Wah, ribut. Ini menurut perhitungan suku Maya. Ini menurut perhitungan fulan. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Terus ya udah jalanin hidup ini. Kiamat pasti datang. Tapi kapan waktunya kita nggak tahu. Sehingga kalau ada orang ngasih tahu kita kiamat nih 7 hari lagi. Bagaimana hidup manusia? Kacau. Ketakutan dia dengan sesuatu yang tidak benar. Yang kedua, turunnya hujan. Ya, kita punya peribahasa. Awan itu bukan pertanda, bukan selalu menurunkan hujan. Ya, pertanda akan turunnya hujan, tapi belum tentu hujannya turun. Nggak ada yang tahu kapan hujan itu turun. Oh, ada perakiraan cuaca. Iya, mereka hanya memperkirakan. Oh, Jakarta hari ini mendung, gerimis. Nggak mendung, nggak gerimis. Ini namanya manusia hanya memperkirakan karena ngelihat geraknya awan, angin, ini itu ya. Tapi siapa yang tahu hujan itu kapan turunnya? Di mana turunnya? Berapa ton yang akan turun? Allah yang tahu. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Janin yang di perut. Siapa yang tahu? Cuma Allah. Loh Ustaz, sekarang kan bisa dilihat laki apa perempuan. Iya, tapi laki sama perempuan bisa dilihat. Tapi hidup sama mati dia siapa yang tahu?
Kalau dia nanti lahir tanggal sekian, mungkin bisa direncanakan. Kita mau operasi insya Allah tanggal 10 Rabiul Awal. Baik. Bayinya hidup apa mati? Nggak tahu. Bayinya ini nanti rezekinya berapa? Nggak tahu lah. Nanti bayi ini akan sampai SMP, apa sampai SMA, apa sampai nikah, atau dia hanya berumur 7 hari. Dari kelahiran dia mati. Nggak tahu kita. Subhanallah. Tadi malam ana baca koran. Kenapa baca koran? Bungkusnya makanan. Koran ini agak lama sudah. Di masa Covid ini cuma koran. Di Jember. Itu dalam kurun waktu berapa lama, ana lupa. Ditemukan 8 bayi yang dibuang. Di Jember. 8 bayi yang dibuang, 7 mati, 1 hidup. Kita nggak tahu bagaimana masa depan itu, Pak. Tadi ada yang lahir dibuang sama orang tua. Maka nggak ada yang tahu. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Besok kita mau ngapain? Apa yang akan terjadi dengan kita besok nggak ada yang tahu. Artinya yang akan terjadi bentar lagi kita nggak tahu sebenarnya. Berapa banyak orang yang dia duduk di restoran, tahu-tahu restorannya ambruk karena gempa. Tahu nggak dia akan terjadi gempa? Nggak ada. Maka sampai hari ini pemerintah nggak bisa mengumumkan nanti akan ada gempa jam 7 malam. Nggak bisa. Yang bisa mengatakan nanti akan ada pemadaman listrik jam 7 malam. Itu memang mereka yang merencanakan. Tapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, nggak tahu. Kita mau naik motor. Motor kita remnya akan belong. Lalu kita akan menabrak tiang listrik. Lalu kaki kita akan patah. Siapa yang tahu? Kan nggak ada yang tahu. Setelah terjadi baru kita tahu ini takdir nih. Kemudian bicara kematian. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu di bumi mana yang mati. Karena apa dia mati? Masya Allah di masa Covid ya. Yang dahsyat pada waktu beberapa bulan yang lalu. Ada orang-orang tua yang sudah sepuh mati. Bukan karena Covid. Orang sudah kebayang ini orang rentan kena Covid. Mati dia nggak kena Covid. Ahibati fillah. Tapi manusia tadi kepo, penasaran. Kepingin tahu, nggak ada yang tahu. Maka jangan percaya ramalan. Ya namanya orang ramal kadang-kala benar ya, kadang-kala benar. Manusia itu makhluk yang lemah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Dan pada hakikatnya kelemahan yang dimiliki oleh manusia itu berdampak positif. Kalau dia pandai mengarahkan. Rasa takut dengan masa depan, dengan apa yang terjadi, itu seharusnya menjadi positif. Kalau manusia diciptakan kuat, ya dia nggak butuh sama Allah nantinya. Dia akan sombong, dia akan congkak, dia akan angkuh. Allah ingatkan kalian lemah. Sehingga kelemahan itu mengantarkan dia untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk mencari pertolongan kepada Allah. Dia takut dipecat, terus gimana? Ya udah doa, minta sama Allah. Dia takut kena Covid, dia prokes. Tapi gimana? Ada orang prokes kena. Minta lagi sama Allah Azza wa Jalla. Dia mungkin vaksin. Engkau vaksin, ada orang udah vaksin. Lengkap 2 kali. Yang paling bagus vaksinnya terpapar, mati. Ya gimana? Ya. Agar engkau kembali kepada Allah. Dia takut rumah tangganya berantakan. Ada orang yang takut menikah karena takut cerai. Dia pernah gagal. Dia takut.
ya engkau minta sama Allah agar Allah menjagamu. Karena masa depan itu penuh dengan misteri. Yang sejatinya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dicatat. 50.000 tahun. Jadi apa yang akan terjadi ke depan tuh Allah tahu. Kita nggak tahu. Allah sudah takdirkan. Nanti kalau sudah terjadi kita akan tahu. Maka keyakinan kita bahwa Allah Jalla Jalaluh telah menakdirkan segala sesuatu yang baik dan yang buruk, maka itu akan menjadikan kita hidup tenang dan damai menghadapi apapun. Dapat nikmat, mau dapat musibah, dia akan menerima semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bentar anak akan kirim untuk ditampilkan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan gambaran kepada kita. Minta ditampilkan, kirim ke Telegram. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nah, Nabi pernah bikin garis segi empat. Bikin kotak segi empat. Wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Beliau bikin garis lurus di tengahnya itu sampai keluar. Kita lihat tuh garisnya yang merah itu sampai keluar, sampai ke warna ungu tuh. Kemudian beliau membuat garis-garis wa khatta khutatan sigharan. Garis-garis kecil di kanan dan kiri garis yang di tengah itu kita lihat. Lalu beliau menjelaskan, hadzal insan. Garis itu yang merah itu tuh manusia tuh. Itu manusia. Kemudian garis biru yang segi empat kotak itu adalah ajalnya. Jadi dia nggak bisa keluar dari ajalnya itu. Adapun garis yang kecil di kanan kiri itu al-a'rad. Al-a'rad itu ya musibah-musibah, bencana-bencana yang menimpa dia. Dia selamat di kanan, kena di kiri, kena di kiri, selamat di kiri, kena di kanan. Seperti itu kehidupan ini. Adapun garis ungu yang keluar itu adalah angan-angannya. Angan-angan itu selalu melewatin umur manusia. Seperti ini kondisi kehidupan. Nabi udah jelasin. Kita akan mati. Kita punya angan-angan sampai keluar dari ajal kita. Seorang muslim ketika tahu, maka dia yakin bahwa dia akan mampu menghadapi masa depan. Allah tidak memberikan cobaan. Allah tidak memberikan bala kecuali sesuai dengan kemampuan hamba. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Iya, di antara cobaan itu rasa takut. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah. Jadi rasa takut dengan masa depan, takut di PHK, takut kena penyakit, takut itu ujian dari Allah. Allah menyebutkan kami akan menguji kalian dengan rasa takut itu.
dengan kelaparan, kemudian kekurangan harta, takut bangkrut, kemudian takut ditinggal mati orang-orang yang dia cintai, bakal mati tuh orang-orang yang kita cintai bakal mati. Kalau nggak mereka dulu yang mati, kita dulu yang mati. Wasthamarat, masalah buah-buahan, betapa banyak kita sering dengar cerita para petani yang ketika dia menanam, dia sudah merencanakan, insya Allah panen 4 bulan lagi. Ini 1 hektar kira-kira menghasilkan ya 7 ton beras atau gabah. Bismillah, mulai dia bekerja, semangat. Tahu-tahu datang hama, weren. Habis. Gimana? Kita ingat Allah udah ngomong. Dia akan menguji kita. Kita diciptakan itu sebagai hamba. Kita dimasukkan ke ruang ujian. Untuk dites, untuk dicoba. Agar kita bisa masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Buat yang lulus tes tersebut. Jadi rasa takut ini yang seharusnya, rasa takut dengan masa depan itu ada. Terus gimana? Itu seharusnya mengantarkan kita untuk selalu baca zikir pagi dan petang. Kita takut kan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimat yang maha sempurna dari kejahatan ciptaan Allah. Kita baca doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku meminta kesembuhan, keselamatan buat badanku, buat pendengaranku, buat penglihatanku, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Kita takut. Wa min adzabil qabr, dengan azab kubur. Jadi rasa takut itu penting dengan masa depan, tapi kita harus tahu apa sikap kita tatkala kita takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Ya kita berdoa minta sama Allah. Kalau nanti terjadi, ya sudah kita katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh milik Allah, kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kehilangan hartanya, yang kehilangan jabatannya, yang kehilangan pekerjaannya. Kita bakal kehilangan semua yang kita miliki. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau meletakkan putra satu-satunya, Ismail, bersama ibundanya, istri Nabi Ibrahim, Hajar, di Mekah. Bayangkan Nabi Ibrahim meletakkan di situ di Mekah. Hanya dikasih air, 1 wadah, dan kurma. Siapa-siapa. Bagaimana perasaan orang tua? Ada kekhawatiran Nabi Ibrahim. Nah, dengan masa depan anak dan istri. Maka kemudian beliau berdoa mengatakan kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan dari anak keturunanku di lembah yang tidak ada cocok tanam di situ. Nggak ada. Di sisi rumahmu ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati sebagian manusia condong ke Mekah itu. Jadikan ya Allah. Warzuqhum minas thamarat. Berikan rizki kepada mereka dari buah-buahan. La'allahum yashkurun. Semoga mereka mensyukuri nikmat yang kau berikan. Jadi rasa takut ini seharusnya mengantarkan hamba untuk tambah beriman kepada Allah, semakin yakin kalau tidak ada yang dapat membantu dia kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan musibah itu bermacam-macam yang akan datang. Salah satu tujuannya untuk menyingkap siapa dirimu. Kau siapa sebenarnya?
Musibah itu seperti api yang panas membara. Nah, tapi engkau tahu yang namanya perhiasan emas ketika dimasukkan ke api akan melebur. Sehingga terpisah mana emas, mana tembaga, dan mana yang lain. Ya, namun Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau harus yakin itu. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Pemaaf, tapi Allah Syadidul Iqab. Yang namanya adab Allah itu sangat berat. Maka apa yang harus dilakukan hamba? Ya dia katakan. Kata Allah di surat At-Taubah ayat 51. Allah nyuruh Nabi mengatakan. Mengatakan apa? Nah, silakan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Nah, nih Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, Qul, katakan engkau. Lan yusibana, tidak akan menimpa kami apapun sekarang, besok, lusa, kapanpun. Tidak akan ada musibah yang menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan buat maslahat kami, buat kepentingan kami. Kenapa? Huwa maulana. Allah tuh pelindung kita loh. Allah tuh pelindung kita. Ketika engkau tahu Allah itu pelindung, apa yang harus dilakukan? Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal hanya kepada Allah, menggantungkan semuanya, segalanya kepada Allah, terserah Allah. Itu yang harus ada di benak kita. Makanya Nabi SAW pernah mengajarkan sebuah amalan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi SAW? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Jalla Jalaluhu, pasti Allah akan menjagamu. Pasti. Engkau takutkan dengan masa depan. Dengan apa yang kata, jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapan. Engkau punya masalah, engkau punya musibah ini gimana, Allah yang menyelesaikan. Tajidhu tujahak. Asalkan kau serahkan sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau butuh pertolongan, butuh bantuan, minta sama Allah. Setiap sholat kita mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Karena itu kita tahu, tabiat hidup ini akan ada musibah yang menimpa kita. Allah udah nyampaikan, Allah akan menguji dengan rasa takut, kelaparan, kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan harta, bangkrut. Ujian itu akan datang. Maka kita perlu menyerahkan sama Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Terus apa kata Nabi SAW? Wa'alam. Ini sebuah ilmu yang harus ada di benak kita. Tanamkan di jantung kita. Sirami. Pupuk. Agar keyakinan ini mengakar. Menumbuhkan pohon yang kokoh. Apa Ustaz? Ini kata Nabi SAW. Wa'alam. Annal ummata. Law ijtama'at.
ala an yadurruka bi syai' lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia semuanya, bukan hanya 270 juta yang ada di Indonesia, tapi bicara semua manusia yang jumlahnya 8 miliar ini, kalau mereka duduk berkonspirasi untuk menimpakan musibah kepada dirimu, menimpakan bahaya, petaka, penyakit, apa saja kepada dirimu, mereka tidak akan mampu melakukan itu. Apa nggak bisa? Nggak bisa. Kecuali dengan izin Allah. Allah sudah menetapkan engkau kena musibah itu, ya udah kau akan kena. Walau ijtama'u. Sebaliknya, kalau mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat, untuk mengangkat dirimu sebagai seorang pejabat, apalah yang mereka ingin berikan kepadamu, mereka semua bersatu padu. Kita kan kadang-kadang berpikir, oh ini kalau mereka semuanya bersepakat, habis sudah. Oh, kemana Allah? Kalau mereka bersepakat akhirnya jadi habis. Kemana Allah Azza wa Jalla? Rabbul Alamin. Apa nggak ingat kita dengan kesepakatan, konspirasi yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim, penguasanya, rajanya, dan seluruh rakyatnya dengan pasukan tentara prajurit mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya kepada Nabi Ibrahim. Mereka hidupkan api di sebuah bangunan. Api itu berkobar. Mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka untuk menimpakan bahaya kepada Nabi Ibrahim. Dan mereka benar-benar melakukan itu. Nabi Ibrahim ditelanjangi sama mereka. Diletakkan di alat pelontar. Kemudian dilemparkan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup bagi kita Allah. Allah itu sebaik-baiknya pelindung. Apa yang terjadi? Sesuatu yang di luar nalar manusia. Api yang membakar, yang mereka tidak dapat mendekat karena panasnya itu api. Allah katakan kepada itu api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan. Buat siapa? Buat Ibrahim. Terjadi. Maka Allah sebutkan. Andai kata seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada, nggak bakalan bisa. Kecuali Allah yang sudah menetapkannya untuk dirimu. Sebaliknya mereka mau membahayakan kita. Kita nggak perlu takut. Rasa takut yang ada di diri kita itu seharusnya mengantarkan kita kepada hasbunallah wa ni'mal wakil. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahut Tirmidzi. Pena itu sudah diangkat. Itu sudah kering. Ahibati fillah. Kemudian kalau kita tertimpa musibah yang kita takutkan ternyata terjadi, Ustaz. Seorang perempuan takut diceraikan sama suaminya. Ternyata betul. Dia dapat SMS yang berisi, istriku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita hidup berumah tangga. Dan aku berterima kasih engkau telah siap mendampingiku. Tapi sepertinya perjalanan kita hanya sampai di sini. Aku menceraikan dirimu. Terjadi. Yang ditakutkan sama istrinya terjadi. Terus gimana? Depresi. Stres. Tunggu. Dunia ini permainan. Kita itu ngurusin urusan dunia jangan terlalu serius. Ngurusin urusan akhirat yang kita serius. Maka di surat At-Tolak, ketika Allah berbincang tentang tolak yang akan berdampak kepada kehidupan keluarga, kepada anak-anak, ada kekhawatiran dengan masa depan,
Kata Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Ada solusi. Urusan rezeki gimana? Ana nih ibu rumah tangga. Ana nggak ada penghasilan kecuali dari nafkah suami. Sekarang ana diceraikan. Bagaimana masa depan ana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau selama ini engkau berpikir rizkiku itu lewat suamiku. Setelah engkau bertakwa, lewat atas, lewat samping, lewat depan. Selama ini hanya lewat kanan, fulus. Allah akan kasih dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang menyerahkan kepada Allah, yakin sama Allah, maka Allah akan mencukupi. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah akan menyampaikan, urusan itu akan diselesaikan sama Allah. Tapi ada waktunya. Disinilah orang kadang-kadang nggak sabar menunggu solusi itu datang. Kenapa ya Ustadz? Karena dia nggak yakin. Antum ngelihat bagaimana sabarnya penumpang kereta. Nunggu kereta. Dikatakan kereta akan sampai jam 4. Dia nunggu. Kenapa dia nunggu? Karena dia yakin akan datang jam 4. Terus, ama solusi dari Allah, ama bantuan Allah, ama pertolongan Allah, engkau nggak yakin. Ketidakyakinan inilah yang membuat orang itu akhirnya depresi, stres, jadi beban buat dia. Ahibati fillah, ada misteri yang menanti manusia, sehingga kita harus bersiap-siap. Kita harus siap siaga selalu. Rumah kita kunci kalau malam hari. Motor kita, ya kita kunci juga, bahkan kunci ganda. Itu sebagai bentuk berhati-hati. Misteri apa yang menanti hamba? Rasulullah SAW mengatakan, apa sih yang kalian tunggu? Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Kalian menanti kefakiran yang membuat kalian lupa. Lupa ibadah kadang-kala. Orang kalau sudah fakir itu bingung. Mikir mau bayar utang ini itu. Kalian nunggu itu. Aughinan mutuyan. Oh, atau engkau menanti kekayaan yang dapat membuatmu melampaui batas. Ada orang kan yang sedang naik daun nih. Sedang naik daun, dia berpikir dia akan jadi pejabat ini, akan jadi dirut, jadi presiden mungkin atau apa. Kau nunggu itu. Nunggu jadi. Yang membuat engkau jadi melampaui batas nantinya ketika engkau diberi kekayaan. Au maradan mufsidan, atau engkau menanti penyakit yang akan merusak tubuh. Ini kan yang kita takutkan. Semakin banyaknya penyakit yang baru, kita jadi takut. Au haroman mufanidan, atau engkau menanti masa tua. Berapa banyak wanita yang sibuk perawatan, takut dengan keriput, ini, itu, takut dengan ketuaan. Datang tuh ketuaan. Datang. Kalau engkau berumur panjang. Au mautan mufanin, atau mati yang datang dulu. Sebelum tua udah mati dulu. Kau nunggu itu. Bakal datang kematian itu. Nggak kenal kaya, miskin, tua, muda. Dajjal, atau kau menanti Dajjal, bakal datang tuh Dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar, itu sesuatu yang ghaib, yang absen, yang paling buruk, yang dinanti oleh manusia.
Awisa, tunggu nanti kiamat. Wasa'atu adha wa amar. Kiamat itu lebih menakutkan dan lebih pahit. Maka Nabi SAW di awal hadis ini mengatakan, badiru bil amal. Segera beramal. Kalau engkau takut, segera beramal. Takut dengan kematian bukan duduk, mikir, ana nanti keluar gimana kalau ketabrak. Kalau bicara mati, nggak nunggu keluar. Emangnya orang mati itu karena keluar rumah? Di rumahnya, di ranjangnya, di toiletnya mati. Maka Nabi menyuruh kita cepat beramal. Cepat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketakutan dengan kemiskinan, kefakiran. Takut juga dengan adanya kematian yang datang tiba-tiba. Dengan masa tua, dengan penyakit. Rasa takut itu seharusnya mengantarkan kita untuk cepat beramal. Cepat bertobat. Jangan ditunda-tunda. Bicara rizki. Rizki itu di tangan Allah dan engkau nggak bakal mati kecuali rizkimu sudah sempurna. Jadi kita tidak mengatakan jangan takut dengan masa depan, tapi beramallah untuk masa depan. Ancaman-ancaman neraka, ya kita takut sama neraka. Allah nyuruh kita takut sama neraka karena semuanya bakal melewati neraka, semuanya. Mau para nabi pun akan melewati neraka. Allah telah menetapkan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sesuatu yang sudah ditetapkan gitu. Jadi ketakutan ini harus mengantarkan kepada sesuatu yang positif. Kalau kita takut sama musibah Ustaz, iya takut sama musibah. Maka kita doa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfadni, ya Allah jagalah aku ya Allah dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, dari atas, dari bawah. Jagalah aku berlindung kepadamu, jangan sampai kena musibah yang dari bawah yang datang tanpa aku sadar. Dan apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi. Nah, jadi. Maka orang yang takut dengan masa depan itu nggak stres. Tapi dia semakin merasa aman. Asalkan dia benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-An'am ayat 82. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh. Jadi apabila kita tidak mencampur keimanan kita dengan keyakinan-keyakinan yang salah, percaya sama khurafat, percaya sama tahayul, percaya dengan cerita-cerita dusta, ditakut-takutin, ada Nyai Roro Kidul, ada ini, ada itu, ya kita akan hidup dalam kesengsaraan. Tapi kalau dia tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan full, dia yakin sama Allah. Ketika dia ruku, dia mengagungkan Allah, mengatakan, Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha agung. Dia bangkit dari rukunya mengatakan, Sami Allah liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Lalu dia mengatakan, Rabbana walakal hamd. Bagimu segala pujian ya Allah.
Lalu dia mengatakan Allahu Akbar. Dia menuju ke bumi. Dia letakkan kedua tangannya. Dia letakkan dahinya. Kemudian dia mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah, Tuhanku yang paling tinggi yang ada di atas sana. Sehingga orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan melakukan kesyirikan ini dan itu, dan hidupnya akan damai. Tapi kalau dia beriman, tapi masih yakin takut sama ini. Kalau nggak ngasih sesajen nanti bisa tabrakan, nanti bisa sial, masih kena bala, ini tolak bala, macam-macam. Iya ada bala yang datang. Nih kita di hari apa? Hari Sabtu. Tanggal 25 kita ya. Tanggal 25. Tanggal 25, Ahad 26, Senin 27, Selasa 28, Rebu 29. Ada manusia meyakini hari Rebu terakhir bulan Safar itu diturunkan 320.000 bala katanya. Emangnya benar? Allah ngasih tahu. Ini kan gaib. Oh katanya fulan. Oh kalau katanya fulan paranormal apa? Kok tahu? Kalau Nabi dikasih tahu sama yang gaib sama Allah mungkin. Tapi kalau fulan, orang soleh fulan nggak ada. Makanya Nabi SAW bagaimana menanamkan keyakinan di diri umatnya. La safar, nggak ada. Keyakinan safar itu bulan bala, bulan petak, nggak ada, nggak benar itu. Maka akhirnya orang ketika takut, dia melakukan ritual macam-macam. Loh, engkau kalau benar takut dengan bala, yang bisa datang bala itu nggak nunggu hari Rebu. Hari ini bisa datang itu bala. Malam ini bisa datang itu bala. Kita tidur, Allah goyangkan bumi ini. Allah kirimkan banjir. Itu bisa terjadi. Tapi orang-orang yang beriman yang tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Nggak dicampur. Ada orang beriman tapi dicampur dengan kesyirikan. Orang yang beriman walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, nggak ada takut. Dia merasa aman. Ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut dengan sesuatu, ada Allah kok. Ada Allah. Tiap hari kita mengatakan Allahu Akbar. Semua ini ciptaan Allah. Wahum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ahibati fillah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah ditakut-takutin. Iya. Dengan sesuatu yang memang membuat orang takut. Tapi kembali tadi kita sebutkan. Seharusnya rasa takut itu mengantarkan kita untuk berlindung, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Di surat Ali Imran ayat 173 sampai 175, coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Fa'anqalabu bini'matihi Fa'anqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsazhum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Innama
dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Subhanallah. Jadi rasa takut itu dialihkan takutnya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang dapat menimpakan musibah. Tadi kalau bicara takut sial ini loh, takutnya sama Allah. Takut bangkrut, takutnya sama Allah. Allah yang bisa membuat kita bangkrut. Makanya ketika para sahabat ditakut-takutin, apa kata mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, akan ada konspirasi, akan ada ini itu. Iya, benar. Jadi yang ditakut-takut itu benar akan terjadi. Pasukan itu akan datang menyerang kota Madinah, menghabisi kota Madinah. Tapi tatkala mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, apa balasan buat mereka? Mereka mendapatkan nikmat. Mereka bertambah keimanannya. Allah berikan nikmat. Allah berikan karunia. Mereka tidak ditimpa sesuatu yang tidak mereka sukai. Karena mereka takutnya sama Allah. Mereka mengikuti jalan-jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah. Wallahu dhu fadlin azim. Allah itu karunianya besar sekali. Terus Allah mengatakan, itu tuh syaitan yang nakut-nakutin kalian. Kalau dia ditakutin sama Allah, berarti dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini enggak, supaya takut sama manusia. Oleh karena itu Allah mengatakan, fala takhafuhum, jangan takut sama mereka. Terus takutnya sama siapa? Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepada aku kalau kalian beriman. Jadi ahibati fillah, bicara masa depan, sesuatu yang memang kita nggak tahu. Boleh jadi yang terjadi mengembirakan, atau boleh jadi yang terjadi menyulitkan dan menyedihkan. Tapi orang beriman, karena dia beriman dengan Allah sebagai penciptanya, dia beriman Islam sebagai agamanya, dia ridho Nabi Muhammad sebagai utusannya, dan dia percaya dengan takdir Allah SWT bahwa tidak akan ada yang menimpa kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan, dan tidak ada yang meleset kecuali yang sudah Allah tetapkan, dia meleset. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Kenapa kok urusan orang beriman ini benar-benar menakjubkan? Di dunia ini, kalau ngelihat orang beriman, Allahu Akbar. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman semuanya baik. Semuanya baik. Mau dia di atas, mau dia di bawah, mau dia sehat, mau dia diranjang, opnam, mau dia kaya, mau dia miskin, urusannya semua baik. Kenapa? Karena dia pandai menempatkan diri sebagai hamba yang penuh dengan keterbatasan, yang hidup dengan sebuah tujuan mulia. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah, maka itu baik buat dia. Tapi kalau yang datang adalah sesuatu yang buruk, yang tidak dia sukai, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Karena sejatinya dunia ini berputar. Kalau hari ini engkau tertawa, mungkin besok engkau menangis. Hari ini engkau menangis, mungkin besok engkau tertawa. Karena di dunia nggak ada yang abadi. Semua bakal mati. Dan dunia ini akan hancur, sehancur-hancur. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak-banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil untuk menumbuhkan keimanan diri kita dan rasa aman bahwa Allah lah yang maha melindungi dan maha pengasih serta maha penyayang. Tapi Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair, Ustaz, atas segala materi yang disampaikan. Insya Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus mengamalkannya dalam kehidupan. Setelah ada banyak pertanyaan yang masuk ke kolom chat atau di WA langsung ke panitia.
Namun minta maaf mungkin kepada audiens tidak bisa dibacakan seluruhnya. Nanti kami akan memilih dan ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, jadi kami bisa menyatukan. Jadi untuk kesempatan pertama mungkin saya akan bacakan 3 pertanyaan Ustaz. Afwan, yang pertama, apakah menabung adalah termasuk wujud takut akan masa depan? Kemudian menabung investasi dan asuransi, batasannya yang aman sampai mana Ustaz? Apakah agar bisa menjadi persiapan, bukan menjadi ketakutan akan masa depan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, menjelang tahun 2022 banyak di media sosial tentang ramalan-ramalan yang akan terjadi tahun depan. Ramalan jodoh, inisial ataupun angka keberuntungan, ramalan berdasarkan sio, zodiak, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana hukum percaya terhadap ramalan tersebut dalam agama Islam? Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Afwan Ustaz, anak kadarullah terkena epilepsi sehingga sering jatuh naik motor bersama istri. Sekarang malah istri masih takut dan trauma akan kejadian jatuh naik motor sama anak. Sehingga anak susah mengajak ia untuk kajian dan bahkan ia sekarang kalau lihat anak seperti menyesal nikah sama anak. Bagaimana cara menasihatinya Ustaz? Sementara kalau dinasihati, ia membantah karena dibandingkan dengan yang imannya kuat seperti para sahabat. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. Nah, mahibati fillah. Berkaitan dengan menabung, investasi, nggak masalah orang itu menabung. Karena kalau dikatakan apakah menabung itu termasuk ketakutan dengan masa depan, ya. Jadi sesuatu yang membuat kita akhirnya mempersiapkan. Kita tahu, wallahu a'lam bishawab, apa yang akan terjadi. Diperbolehkan orang itu untuk menabung sebagian hartanya untuk masa depan dia, untuk kebutuhan dia. Ya nggak tahu ada apa ke depannya, mungkin untuk membantu orang lain. Tapi ketahuilah, kita juga perlu menabung untuk satu hal yang pasti. Itu kan menabung yang nggak pasti. Maksudnya nggak tahu, saya takut ada perlu lah gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Tapi ada sesuatu yang pasti. Itu apa? Api neraka. Kita pasti akan melewatinya. Engkau sudah menabung lah untuk beli tiket melewati api neraka. Udah nabung belum? Manusia kadangkala menabung hanya untuk urusan dunia. Untuk masa depan yang sementara, tapi bukan untuk masa depan yang selama-lamanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia mengatakan, hartaku, tabunganku, ini milikku, ini asetku. Apa kata Nabi SAW? Walaysa lahu min mali. Mana sih yang hartamu itu? Yang engkau makan, kemudian jadi kotoran, itu yang hartamu. Kemudian yang kau belikan pakaian, itu jadi hartamu. Dan yang engkau sedekahkan, itu jadi tabunganmu. Adapun yang kau simpan, engkau akan tinggalkan bagi umat manusia. Ya. Maka bicara menabung, silahkan. Tapi jangan lupa tadi, menabung untuk yang pasti. Yang kita butuhkan. Jangan sampai kita mati, ternyata kita nggak punya tabungan. Nggak punya tabungan yang benar-benar kita dapat menikmatin sampai menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasul SAW memerintahkan kepada wanita ketika beliau habis sholat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau mendatangi sof tempat sholatnya para wanita. Lalu beliau berkata kepada mereka, tasaddaqna. Kalian banyak-banyak sedekah. Karena aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Diperintahkan untuk sedekah. Untuk jadi tabungan akhirat tadi. Akhirnya perempuan itu, apa yang dia lakukan? Kalungnya dilemparkan ke Bilal, cincinnya, gelangnya, antingnya dilemparkan. Ini yang namanya investasi yang sebenarnya.
Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum. Yang mau investasi. Kalau kalian ngutangin Allah, invest sama Allah, duit kalian itu, Allah akan kasih ganti buat kalian berlipat ganda. Nggak ada yang 30% kalau sama Allah. Minimal 10 kali lipat. 1000%. Ini kalau bicara investasi, minimal 1000%. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Engkau investasi 1 juta, Allah kasih keuntungan 10 juta. Allahu Akbar. Jadi bicara investasi nggak apa-apa. Yang penting tempat investasinya halal, bukan di deposit yang berbunga. Niatkan juga buat akhirat kita. Karena orang yang cerdas itu bukan yang memikirkan masa depan dunia. Tapi orang yang cerdas, disebutkan dalam sebuah hadis adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia adalah orang yang menghitung-hitung dirinya, merenungkan tentang dirinya, menghisap dirinya, dan berbuat untuk yang sesudah kematian. Kebanyakan yang ada nih adalah investasi untuk masa tua. Ya, investasi untuk masa pensiun. Coba investasi untuk setelah kematian. Maka sekali lagi nggak ada masalah. Orang itu menabung. Yang penting dia juga punya tabungan akhirat. Jangan lupa dengan zakat yang harus dia keluarkan. Tapi ada pun ramalan-ramalan. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hukum orang yang datang. Datang ke dukun, tukang ramal. Kemudian yang datang saja. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke orang pintar, ya, paranormal, lalu dia bertanya, percaya dia sholatnya nggak diterima 40 hari. Di riwayat Al-Bazzar, itu tadi hadis riwayat Imam Muslim, di riwayat Bazzar dikatakan man ata kahinan fasaddaqahu, barang siapa yang mendatangi paranormal, orang pintar, dukun, ya, bukan penyihir, ya. Penyihir beda lagi. Ini arraf, kahin itu biasanya untuk yang tadi, yang meramal masa depan. Yang seperti itu dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasul SAW mengatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Katakan, tidak ada yang tahu. Engkau mukmin, ingat. Ini di surat An-Naml ayat 65 Allah mengatakan, katakan tidak ada yang tahu. Yang di langit dan di bumi sesuatu yang gaib illallah. Kecuali Allah. Terus engkau percaya sama paranormal? Yang meramal ini berdasarkan siu, ya Allah. Ada siu sial nantinya. Ada, tahun ini tahun menyialkan. Ibadillah. Yang tahu yang gaib cuma Allah. Maka percaya kepada ramalan-ramalan itu dapat merusak keimanan kita. Jangan baca. Kalau ada ramalan, jangan baca. Ada zodiak, ramalan zodiak, jangan dibaca. Dia bicara yang padahal bohong. Sampai ada cerita, ya, seorang mengatakan saya itu adalah penulis rubrik zodiak di sebuah majalah dulu. Semua yang dia tulis karangan dia, ngarang dia, karena tahu orang ini suka. Oh, bintangmu Scorpio. Oh, yang berbintang Scorpio bulan ini kondisi ekonominya agak seret. Aduh, betul nih seret ekonomi anak. Emangnya semua yang Scorpio seret? Itu dibuat. Jadi kondisi orang yang baca itu dia akan menyocokkan dengan dirinya. Maka jangan dibaca, apalagi sampai kita mempercayainya.
itu dapat merusak keimanan kita. Adapun pertanyaan ketiga berkaitan dengan suami yang punya epilepsi, ya. Semoga sang suami bersabar ya menghadapi yang seperti itu. Terus gimana menghadapi istrinya yang trauma? Wajar, ketakutan istri itu wajar. Maka perlu dipersiapkan. Kalau tadi sudah ada kejadian ya, kejadian suami jatuh ya gara-gara kumat penyakitnya tersebut, maka boleh jadi istri yang menyetir. Karena hal itu akan membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain. Sedangkan Rasul SAW mengatakan la darara wa la dirar. Nggak boleh kita membahayakan diri sendiri wala membahayakan orang lain. Jadi kondisi istri sebenarnya wajar kalau memang kondisimu membahayakan. Jadi sebagai suami dia tahu diri kalau memang kondisinya membahayakan. Tapi kalau kondisinya tidak membahayakan, artinya nggak usah jarang-jarang. Ini jarang-jarang, tapi kalau pas sedang naik motor, kemudian kumat itu penyakitnya, akan membahayakan dirinya, keluarganya, dan orang lain. Maka lebih baik sang suami tidak bawa motor. Kalau tidak terlalu penting, tidak butuh, jangan bawa motor. Tapi kalau sudah sembuh, ahlan wa sahlan gitu, sesuatu yang memang sangat jarang sekali, Ustaz. Dan alhamdulillah sudah tidak terjadi. Maka Ana rasa suami perlu memaklumi kondisi istri sehingga ya mungkin istri diajari nyetir motor. Kalau istri mengatakan, bang biar aku yang nyetir umpamanya bang ya. Asalkan istrinya benar juga nyetir. Jangan sampai nyetir akhirnya bahaya juga. Karena kita lihat ya di mana-mana kadangkala terjadi bencana. Kalau bicara bencana. Tapi kalau sudah orang pinter nyetir, bawa nyetir. Dan antum sebagai seorang suami mohon dimaklumi kekhawatiran istrinya sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran wa alhamdulillah masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Saya akan memilih lagi Ustaz 3 pertanyaan dari sekian pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bagaimana cara membedakan antara suara hati dengan bisikan dari syaitan? Bagaimana cara membedakan antara kebenaran dan kebatilan yang terlintas di dalam hati, Ustaz? Yang pertama. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang kami pilih, seandainya kami melakukan semua ibadah yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, apakah kebutuhan dunia atau permasalahan dunia dan rezeki kami akan pasti berubah menjadi baik, Ustaz? Yang ketiga, apakah ada algoritma atau pola tertentu yang Allah tentukan untuk memperbaiki kehidupan dunia kita, atau apakah pertolongan Allah itu termasuk sesuatu yang gaib, Ustaz? Tafadhal. Barakallahu fiik. Naam, Masya Allah. Tunggu Ana catat jemaah. Iya, ada 3 pertanyaan ya. Berkaitan dengan cara membedakan suara hati. Mana yang merupakan kebaikan. Dan mana yang bisikan setan ya. Mana yang benar dan mana yang batil. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada manusia itu alat detektor, ya, alat pendeteksi, yaitu hati tadi. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflah, orang telah suci yang membersihkan jiwanya. Jadi orang yang jiwanya suci, jadi alat detektor ini nanti sensitif. Ketika dia orang yang bertakwa kepada Allah SWT, sehingga dia merasa risih dengan pikiran-pikiran, dengan bisikan-bisikan dosa. Itu orang yang hatinya bersih. Tapi kalau hatinya udah penuh dengan dosa, jantungnya ketutup sama dosa-dosa yang dia lakukan, sulit dia membedakan. Bahkan yang paling menakutkan, Nabi SAW sampai menyebutkan,
La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Ada kondisi yang ma'ruf dia nggak tahu, yang baik dia nggak tahu, yang mungkar dianggap baik sama dia. Maka Nabi SAW ketika datang seorang sahabat ya, bertanya kepada Nabi SAW tentang dosa, maka beliau mengatakan, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang menyesakkan dadamu, yang gerundel di hatimu, dan engkau nggak ingin orang lain tahu. Itu dosa. Nggak bicara standar. Engkau nggak ingin orang lain tahu, berarti dosa. Artinya orang itu juga nggak ingin kau tahu juga ketika dia berbuat itu. Kemudian kalau bicara standar lainnya, alhamdulillah kita punya Al-Quranul Karim. Bisikan-bisikan yang mengajak kepada kebaikan. Semoga itu bisikan dari malaikat. Tapi bisikan yang membuat kita jadi takut miskin, ya asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan tuh selalu menakut-nakutin kalian dengan kefakiran. Engkau sodako, nanti gimana kalau jatuh miskin? Gimana kalau nanti ada musibah? Engkau simpen aja. Padahal sodako itu termasuk tolak bala. Mungkin seperti itu. Adapun bicara apakah dengan kita melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah Jalla Jalal, akan berubah kondisi ekonomi kita. Engkau beribadah cari dunia, atau cari keridhaan Allah di dunia dan di akhirat? Ya tentunya cari keridhaan Allah dunia dan akhirat. Kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa kita. Kita minta kebahagiaan di dunia, kita minta kebahagiaan di akhirat. Di akhirat, dan kita minta diselamatkan dari api neraka. Jadi kebahagiaan yang sempurna itu Allah akan berikan di akhirat nanti. Dengan ibadah yang dilakukan. Kita selesai sholat nggak keluar duit loh. Sholat 5 waktu, setiap habis sholat emangnya di sejadah kita keluar fulus 100.000 keluar. Nggak ada. Karena memang kita beribadah untuk mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah di akhirat kita. Allah berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsana bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau wanita, dalam kondisi dia beriman, apa yang Allah katakan? Kami benar-benar akan memberikan penghidupan yang baik buat dunia. Baik buat dia. Penghidupan yang baik. Allah akan kasih kebahagiaan buat orang ini. Di mana? Di dunia. Di kuburan dan di akhirat nanti. Dalam semua kehidupan itu Allah akan berikan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu bukan banyaknya harta. Bukan. Allah tidak mengatakan aku akan jadikan dia orang kaya, orang yang sukses, jadi pejabat. Enggak. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Di antara kehidupan yang baik itu adalah al-qanaah. Orang itu jadi nerima dengan kondisi yang ada. Dan qanaah ini harta karun yang enggak ada habisnya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza kunta dha qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki hati yang menerima, maka engkau dengan pemilik dunia, raja paling kaya di dunia ini, sama engkau sama dia. Kan engkau punya qanaah. Ini mahal jemaah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka kita lihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan ibadah beliau ya, yang sampai puncaknya. Apakah beliau jadi orang yang kaya raya, yang rumahnya besar? Enggak. Tapi beliau punya yang namanya qanaah. Beliau ridho dengan kondisi ekonomi yang kadangkala nggak ada makanan di rumahnya kecuali kurma. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 pekan,
Bukan hanya 2 bukan, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Tapi beliau orang yang paling kaya. Kaya hati. Jadi kebahagiaan yang Allah akan berikan itu, kehidupan yang baik itu, ya hati. Boleh jadi ekonominya semakin membaik. Tapi apa gunanya ekonomi membaik, hatinya miskin. Melihat sahabatnya beli motor, sakit perut. Melihat kawannya naik pangkat, demam 3 hari. Apa manfaat? Padahal dia tinggi juga pangkatnya. Dia udah berduit, dia udah kaya. Tapi kawannya lebih kaya, nggak ada bahagianya orang yang seperti itu. Maka Allah tidak katakan, kami akan beri. Karena kekayaan itu kadang-kadang punya dampak atau efek samping negatif. Membuat orang itu jadi congkak dan sombong. Seperti Qarun. Apa manfaatnya ketika harta mengantarkan kepada azab Allah Azza wa Jalla? Apa gunanya jabatan kalau menjadikan orang itu seperti Haman? Apa gunanya kekuasaan kalau ternyata menjadikan orang tersebut seperti Fir'aun? Yang hidupnya tidak ada kebahagiaan sama sekali. Yang ada kesengsaraan, penderitaan, sampai mati mereka sengsara. Seperti itu. Kalau bicara tentang algoritma, tentang bagaimana standar kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, Ustaz. Iya, seperti itu mungkin tadi. Apakah bisa diukur? Apakah itu sesuatu yang gaib, nggak bisa diukur? Iya, ukurannya ada. Allah sudah tentukan. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Nih. Yang kedua, wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya kalau hambanya menolong orang lain. Ini adalah cara-cara yang sudah Allah tetapkan. Kalau engkau ingin dapat pertolongan Allah, maka caranya tolonglah Allah dengan menegakkan agamanya. Tolonglah hamba-hamba Allah yang lain. Allah akan menolongmu. Jadi kita dengan menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Memang dia gaib, kita nggak tahu kapan dia datang. Tapi kita yakin, Allah tidak pernah ingkar janji. Doa-doa yang kita panjatkan pasti dikasih jawaban sama Allah. Hanya jawabannya 1 dari 3 hal. Ini yang membuat orang kadang-kala putus asa. Ustaz, anak minta anak sama Allah, Ustaz. Sampai anak sudah 20 tahun menikah nggak dikasih anak, Ustaz. Subhanallah. Anak doa sama 20 tahun. Nggak ada yang sia-sia doamu. Kata Nabi SAW, hamba itu akan mendapatkan 1 dari 3 hal. Selama dia nggak tergesa-gesa tentunya. Yang 1, yang dia minta dikasih. Yang 2, ditolak balakan dari dia. Dipalingkan bala yang akan menimpa dia. Yang setara dengan doanya. Yang ketiga, itu doa dikumpulkan sebagai pemberat amal kebajikan dia pada hari kiamat. Yang terakhir ini sebenarnya adalah simpanan tabungan yang jauh lebih baik daripada apa yang didapatkan di dunia. Seperti itu, wallahu a'lam.